Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester metode riset epidemiologi. Kenalkan, nama saya Regina Terapiero Tolong dengan 18704070, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Manado. Yang pertama adalah konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Konsep penyakit yaitu penjamu atau host, penyakit atau agent, lingkungan atau environment, di mana host merupakan keturunan, umur, daya tahan, seks, ras, status perkawinan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. Agent, benda biotis dan abiotis, dan lingkungan merupakan lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Selanjutnya, hipotesis epidemiologi adalah suatu teori tentatif yang perlu diuji kebenarannya. Dalam bidang ilmu kesehatan termasuk berbagai bidang ilmu kedokteran, usaha mencari hubungan sebab akibat terjadinya penyakit dalam masyarakat maupun analisis terjadinya penyebaran penyakit dalam masyarakat. Biasanya didahului dengan penyusunan suatu hipotesis. Kemudian ukuran frekuensi penyakit, definisi kasus, insiden, dan prevalensi, rate, dan risiko. Tentang definisi kasus merupakan ukuran asosiasi menjelaskan tentang beberapa sering suatu penyakit atau peristiwa di bidang kesehatan terjadi di masyarakat. Selanjutnya, insiden. Menggambarkan kasus baru yang terjadi dalam periode tertentu, kejadian penyakit atau perubahan dari satu sehat menjadi satu sakit. Perhitungan kedua, ukuran insiden berbeda dengan tergantung jenis populasi diamati, informasi tentang masa pengamatan setiap anggota populasi at-risk. Kemudian prevalensi, menggambarkan jumlah kasus yang ada pada saat tertentu atau populasi yang sedikit pada saat itu, bukan rate, tapi disebut prevalensi rate. Untuk yang pertama, perencanaan kebutuhan fasilitas dan tenaga, yang kedua, perencanaan pemberantasan penyakit. Selanjutnya, rate and risiko. Rate adalah besarnya peristiwa atau kejadian yang terjadi pada keseluruhan populasi dalam waktu tertentu. Nilai rate mengukur kemungkinan kejadian dalam populasi terhadap beberapa peristiwa tertentu, misalnya kasus atau kematian karena penyakit infeksi. Kemudian risiko, proporsi orang-orang yang menjadi sakit dalam periode waktu atau longitudinal tertentu, dan memperkirakan peluang atau risiko seseorang untuk menjadi sakit selama periode tertentu. Yang ketiga, ukuran asosiasi, yaitu ODDIS, rate and rise ratio, perbedaan rate and rise risiko yang disebabkan populasi. ODDIS untuk satu kelompok dibagi dengan ODDIS untuk kelompok yang lain, mempunyai interpretasi yang sama seperti risiko relatif. Pada penyakit yang jarang terjadi, nilai ODDIS ratio hampir sama dengan nilai relatif Reichs ratio. Kemudian rate and rise ratio. Rasio 2 frekuensi penyakit membandingkan kelompok terpajan dengan kelompok tidak terpajan dengan rumus insiden orang terpapar sama dengan A per A tambah B, insiden orang yang tidak terpapar sama dengan C per C tambah D. Kemudian perbedaan right and rate, beda risiko yaitu RD perbedaan absolut risiko yang hubungan dengan satu paparan RD sama dengan R1 kurang R0, di mana R1 merupakan risiko pada kelompok terpapar dan R0 merupakan risiko pada kelompok terpapar. Yang keempat, desain studi ekologis, cross-sectional, kontrol kasus, cohort, intervensi, community-based. Ekologis, permulaan atau tahap awal suatu studi epidemiologi, hubungan korelatif antara penyakit dan faktor penyebab yang diduga, unit analisa adalah populasi atau kelompok atau grup, hanya membandingkan prevalensi penyakit dengan keadaan sosial dan fenotik tertentu. Kekuatan relatif murah, kelemahan sukar ditetapkan hubungan kausal, sukar dikontrol, faktor terancur. Selanjutnya, cross-sectional, yang paling sering dilakukan, pengukuran variabel satu kali dan satu saat, efek dari faktor penyebab terhadap penyakit nilai dalam waktu bersamaan, misal rokok. Kemudian, kontrol kasus. Kasus kontrol atau case control adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit atau outcome terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi penyebab atau faktor risiko. Riwayat paparan dalam penelitian ini dapat diketahui dari register medis atau berdasarkan wawancara dari responden penelitian. Kelemahan dari studi ini adalah ketika responden penelitian sulit mengingat kembali riwayat paparan yang dialami, terutama jika paparan sudah dilewati selama bertahun-tahun. Sehingga dalam penelitian kasus kontrol sangat rawan recall bias, di samping bias seleksi. Namun kelebihan dari studi ini yaitu waktu penelitian relatif singkat, murah dan cocok untuk meneliti penyakit langka dan memiliki periode laten yang panjang. Selanjutnya, cohort.
Studi kohort adalah studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih 2 atau lebih kelompok studi berdasarkan status paparan, kemudian diikuti atau di follow up hingga periode tertentu hingga dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Apabila periode induksi yaitu kejadian penyakit dapat diamati dalam waktu yang panjang, maka studi kohort rawan terhadap bias atau penarikan responden, banyak drop out dari observasi, perlu dana yang besar dan waktu yang panjang. Studi kohort mempunyai kekuatan dalam membuktikan inferensi kausa dibanding studi observasional lainnya. Didapatkan angka kejadian penyakit atau incident rate secara langsung seperti cukup untuk meneliti paparan yang melangkah. Kemudian intervensi. Desain penelitian disusun untuk meneliti adanya hubungan kausalitas mengenai sikap tertentu antara kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok lain yang tidak dikenai perlakuan. Kemudian ada community based, adalah penelitian dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan, sumber daya, dan juga keterlibatan dalam proses penelitian dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi mereka dan juga para peneliti yang terlibat dalam proses penelitian tersebut. Yang kelima adalah bias, pengganggu, dan efek modifikasi. Bias adalah kesalahan sistematis dalam memilih subjek penelitian atau mengumpulkan data yang menyebabkan taksiran yang salah atau incorrect estimates tentang hubungan antara paparan dan risiko mengalami penyakit atau efek intervensi terhadap variabel hasil. Selanjutnya adalah pengganggu atau confounding, sebuah variabel ketiga bukan paparan atau variabel hasil kepentingan yang mendistorsi hubungan yang diamati antara paparan dan hasil. Confounding adalah efek pembingung yang mengganggu dan harus dikontrol jika mungkin. Selanjutnya adalah efek modifikasi, yaitu situasi di mana 2 atau lebih faktor risiko saling memodifikasi besar dan atau arah. Efeknya terhadap kejadian atau outcome yang diteliti. 3/4 efek modifikasi menunjukkan seberapa jauh efek faktor risiko terutama terhadap munculnya penyakit atau outcome dimodifikasi oleh faktor risiko lain atau modifier. Yang keenam, analisis multivariabel, logistik, Poisson, dan regression binomial. Yaitu logistik, suatu metode analisis statistika yang menjelaskan hubungan antara variabel respon yang berskala kategori yang memiliki 2 kategori atau binar, atau lebih dengan 1 atau lebih variabel prediktor. Variabel respon binar adalah variabel respon yang hanya bernilai 1 untuk keberadaan suatu karakteristik dan 0 untuk ketidakberadaan karakteristik tersebut. Selanjutnya adalah Poisson, merupakan suatu distribusi untuk peristiwa yang probabilitas kejadiannya kecil, di mana kejadiannya tergantung pada interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan berupa variabel diskrit dan antar variabel saling independen. Selanjutnya, registrasi binomial merupakan pendekatan klasik yang dapat digunakan untuk memodelkan overdispersi. Ketujuh, ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Pemilihan sampel pada epidemiologi. Syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan sampel adalah representatif atau mewakili populasi. Keterwakilan populasi oleh sampel penelitian merupakan syarat penting untuk suatu generalisasi atau inferensi. Pendahuluan hipotesis dengan desain penelitian dapat memberikan arah untuk menentukan perhitungan besar sampel yang tepat. Hipotesis 1 sampel dan 2 sampel. Desain yang biasa digunakan adalah cross-sectional, case control, cohort, dan eksperimen banyak rumus perhitungan besar sampel. Yang kedelapan, topik khusus pencegahan dan penyaringan atau screening, epidemiologi molekuler, variasi geografi dalam terjadinya penyakit, dan kesenjangan kesehatan. Pencegahan dan penyaringan atau screening adalah identifikasi dugaan penyakit yang tidak diketahui atau kelainan dengan penerapan tes atau uji, pemeriksaan atau prosedur lain yang dapat diterapkan secara cepat. Screening adalah deteksi dini penyakit pada individu yang tidak atau belum menunjukkan tanda atau gejala dari penyakit tersebut. Kemudian epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi-populasi. Selanjutnya, variasi geografi dalam terjadinya penyakit. Penggunaan metode geografi dalam geografi kesehatan lebih kepada analisis spasial di mana kejadian penyakit terjadi
Apa penyebabnya, bagaimana penularannya, dan cara penanggulangannya merupakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara komprehensif melalui analisis spasial. Peta sebagai alat peraga dapat memperlihatkan sebaran kejadian penyakit yang ada sehingga bisa menunjukkan distribusional pattern dari fenomena kejadian penyakit dan hubungannya dengan fenomena fisik permukaan bumi ataupun aktivitas manusia sehingga dalam mencari pemecahannya dapat dijawab dengan holistik. Dan terakhir, kesenjangan kesehatan. Istilah kesenjangan kesehatan mengacu pada perbedaan dalam akses kesehatan dan perawatan kesehatan di antara anggota populasi yang berbeda. Kesenjangan atau ketidaksetaraan ini dapat berhubungan dengan ras, etnis, jenis kelamin, seksualitas, status sosial ekonomi, lokasi geografis, dan kategori lainnya. Kesenjangan kesehatan bukan bersifat biologis, melainkan muncul dari sebab sosial, ekonomi, politik, dan eksternal lainnya. Profesional medis, petugas kesehatan masyarakat, dan peneliti kesehatan mempelajari kesenjangan kesehatan untuk mengidentifikasi akar mereka dan menemukan cara mencegahnya. Dengan mengurangi kesenjangan kesehatan, orang dan kelompok dapat menikmati hasil kesehatan yang lebih setara. Demikianlah hasil ujian akhir semester metode riset epidemiologi saya. Terima kasih dan semoga membantu.